Ketika jiwa mulai mengenal dirinya sendiri, dunia tidak lagi terlihat sama, karena yang berubah bukan dunia, melainkan kedalaman hatimu yang perlahan terbangun. Ada saat-saat dalam kehidupan ketika seseorang merasa seolah berjalan di tengah keramaian, tetapi hatinya tetap berada dalam ruang sunyi yang tak terlihat oleh siapapun. Orang-orang datang dan pergi, percakapan terjadi di mana-mana, tawa terdengar di berbagai sudut kehidupan, namun di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan kesedihan, bukan pula kesepian yang biasa. Lebih seperti sebuah ruang tenang yang luas, tempat di mana hatimu sering diam tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Mungkin pernah ada momen ketika kamu duduk di antara banyak orang, tetapi jiwamu terasa seperti sedang mendengarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar suara di sekelilingmu. Seolah ada bisikan lembut yang tidak datang dari luar, melainkan dari kedalaman dirimu sendiri. Bisikan yang tidak selalu berupa kata-kata, tetapi lebih seperti perasaan yang sulit diterjemahkan. Perasaan itu terkadang membuatmu bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa berbeda bagimu dibandingkan dengan kebanyakan orang? Mengapa hal-hal kecil bisa menyentuh hatimu begitu dalam? Mengapa tatapan seseorang, keheningan malam, atau bahkan angin yang lewat sesekali mampu membuatmu berhenti sejenak dan merenung tanpa sebab yang jelas? Tidak semua orang mengalami hal seperti ini. Sebagian orang berjalan dalam kehidupan dengan langkah yang cepat, sibuk mengejar banyak hal yang terlihat oleh mata. Tetapi ada pula sebagian kecil yang tanpa sadar berjalan dengan langkah yang lebih pelan. Bukan karena mereka tidak mampu berlari, melainkan karena hati mereka sering terhenti oleh sesuatu yang lebih halus daripada sekadar tujuan dunia. Barangkali kamu pernah merasakan bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak ingin menjadi seperti kebanyakan orang. Bukan dalam arti merasa lebih tinggi, tetapi lebih seperti sebuah panggilan untuk menjaga sesuatu yang terasa berharga. Sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa sangat nyata di dalam hati. Kadang-kadang kamu sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang sedang kamu jaga. Hanya saja ada perasaan yang selalu mengingatkanmu untuk tetap tenang, tetap sederhana, dan tidak larut sepenuhnya dalam hiruk-pikuk dunia. Perasaan itu sering muncul ketika malam mulai sunyi, ketika cahaya lampu mulai redup, dan dunia seolah melambat sejenak. Pada saat seperti itu, hati terasa lebih jujur. Pikiran tidak lagi sibuk dengan berbagai hal yang biasanya memenuhi hari. Di dalam keheningan itulah, sebagian orang mulai menyadari sesuatu yang jarang disadari oleh kebanyakan manusia. Bahwa di dalam setiap diri, ada ruang batin yang sangat luas. Sebuah ruang yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tetapi di sanalah sebenarnya banyak hal penting dalam hidup lahir dan tumbuh. Ruang itu tidak selalu ramai oleh pikiran. Justru seringkali ia terasa tenang, seperti danau yang airnya tidak terusik oleh angin. Di permukaan, mungkin kehidupan tampak biasa saja. Tetapi di kedalaman, ada banyak hal yang sedang bergerak perlahan. Orang-orang yang mulai mengenal ruang batin ini biasanya juga mulai menyadari sesuatu yang lain. Mereka merasa bahwa kehadiran mereka terkadang membawa ketenangan bagi orang lain, meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang tiba-tiba merasa nyaman berbicara denganmu, bahkan ketika kamu tidak mengatakan banyak hal. Ada orang yang merasa tenang hanya dengan duduk di dekatmu, seolah kehadiranmu membawa suasana yang berbeda. Kamu sendiri mungkin tidak pernah berusaha melakukan itu. Bahkan mungkin kamu sering merasa biasa saja. Tetapi entah mengapa, ada saja orang yang tertarik untuk mendekat, berbagi cerita, atau sekadar ingin berada di sekitar. Energimu. Hal seperti ini sering membuat seseorang merasa bingung pada awalnya. Karena dari luar, tidak ada sesuatu yang terlihat istimewa. Tidak ada penampilan yang berlebihan, tidak ada kata-kata yang sengaja dibuat untuk memikat orang lain. Namun tetap saja, ada sesuatu yang membuat orang-orang memperhatikanmu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Seperti cahaya yang lembut tetapi tetap terlihat di tengah gelap. Seringkali, mereka yang memiliki karisma batin seperti ini justru adalah orang-orang yang paling tidak menyadarinya. Mereka tidak merasa memiliki kelebihan apapun. Mereka hanya menjalani hidup dengan cara yang terasa jujur bagi hati mereka sendiri. Mereka lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Mereka lebih suka memahami daripada menilai. Dan mereka cenderung menyimpan banyak hal di dalam hati tanpa merasa perlu menunjukkannya kepada dunia. Ada semacam kesederhanaan yang mengalir dari dalam diri mereka. Bukan kesederhanaan yang dibuat-buat, tetapi sesuatu yang muncul secara alami. Seperti mata air yang mengalir pelan dari dalam tanah. Tidak berisik, tetapi memberi kehidupan bagi sekitarnya.
Orang-orang seperti ini sering merasa bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari. Mereka mulai peka terhadap hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak mereka sadari. Sebuah perubahan kecil dalam nada suara seseorang, keheningan yang terasa berbeda dari biasanya, atau bahkan perasaan halus yang muncul tanpa sebab yang jelas. Semakin mereka mendengarkan ke dalam, semakin mereka menyadari bahwa kehidupan memiliki lapisan-lapisan yang tidak selalu tampak di permukaan. Dan di dalam lapisan yang lebih dalam itulah, karisma batin sering kali lahir. Bukan dari keinginan untuk menarik perhatian, bukan pula dari usaha untuk terlihat istimewa, melainkan dari kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam hati. Kedamaian ini tidak datang secara tiba-tiba, ia biasanya lahir dari perjalanan yang panjang. Dari berbagai pengalaman yang membentuk seseorang tanpa disadari. Ada saat-saat di mana seseorang harus melewati kesunyian yang tidak dipahami oleh orang lain. Ada saat-saat ketika ia merasa berbeda, bahkan mungkin merasa tidak sepenuhnya cocok dengan keramaian dunia. Namun justru dari perjalanan seperti itulah, jiwa mulai belajar mengenal dirinya sendiri. Seperti seorang musafir yang berjalan jauh, melewati berbagai jalan sebelum akhirnya menemukan tempat untuk berhenti sejenak dan memandang langit dengan tenang. Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan kepada dunia. Ada banyak hal yang justru lebih indah ketika disimpan di dalam hati. Seperti rahasia kecil antara jiwa dan keheningan. Rahasia yang tidak perlu diketahui oleh siapapun, karena nilainya bukan terletak pada seberapa banyak orang yang mengetahuinya, melainkan pada kedalaman makna yang dirasakan oleh hati yang menjaganya. Mungkin itulah sebabnya mengapa orang-orang yang memiliki karisma batin sering terlihat sederhana. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan apa yang mereka miliki. Mereka lebih memilih berjalan dengan tenang, seperti angin yang lewat tanpa suara. Namun meskipun mereka tidak berusaha terlihat, kehadiran mereka tetap terasa. Seperti aroma bunga yang lembut di tengah taman. Tidak memanggil siapapun secara langsung, tetapi siapapun yang melewatinya akan merasakan keharumannya. Disinilah sebenarnya ada sebuah rahasia yang jarang dipahami, bahwa karisma yang paling kuat bukanlah yang dipaksakan dari luar, melainkan yang lahir dari kedalaman jiwa yang tenang. Ketika seseorang berdamai dengan dirinya sendiri, ada sesuatu yang berubah dalam cara ia hadir di dunia. Tatapannya menjadi lebih jernih, kata-katanya menjadi lebih lembut, dan kehadirannya membawa perasaan yang sulit dijelaskan oleh logika. Orang-orang mungkin tidak selalu tahu mengapa mereka merasa nyaman di dekatmu, tetapi hati mereka bisa merasakannya, karena hati seringkali mengenali sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh pikiran. Mungkin saat ini, tanpa kamu sadari, perjalanan batinmu sedang membawa kamu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Tentang mengapa kamu merasa berbeda di tengah keramaian, tentang mengapa keheningan terasa begitu berharga bagimu, dan tentang mengapa kehadiranmu bisa menyentuh orang lain tanpa perlu banyak kata. Perjalanan seperti ini tidak selalu mudah dijelaskan, tetapi bagi mereka yang pernah merasakannya, ada kehangatan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Seperti cahaya kecil yang tidak pernah padam, meskipun dunia di sekitarnya terus berubah. Dan mungkin, jika kamu mendengarkan dengan cukup tenang, kamu akan mulai menyadari bahwa apa yang selama ini kamu rasakan bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan sebuah tanda bahwa jiwamu sedang belajar mengenali kekuatannya sendiri. Kekuatan yang tidak selalu terlihat, namun mampu mempengaruhi banyak hal dengan cara yang sangat halus. Di dalam perjalanan batin yang sunyi ini, ada banyak lapisan makna yang perlahan akan terbuka. Setiap lapisan membawa pemahaman yang lebih dalam tentang karisma yang tidak berasal dari penampilan luar, tetapi dari sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam jiwa. Dan ketika hati sudah cukup tenang untuk menyelaminya, akan terlihat bahwa di balik ketertarikan orang-orang terhadap dirimu, tersimpan beberapa rahasia halus yang selama ini bekerja dalam diam. Rahasia yang tidak pernah memaksa untuk dipahami, tetapi selalu menunggu untuk disadari oleh jiwa yang siap mendengarkannya. 1. Aura tenang yang tidak dibuat-buat. Ada orang yang kehadirannya terasa seperti angin sejuk di tengah hari yang panas. Ia tidak berkata banyak, tidak pula berusaha menarik perhatian siapapun, tetapi entah mengapa suasana di sekitarnya berubah menjadi lebih tenang. Orang-orang yang berada di dekatnya sering merasa damai tanpa benar-benar memahami alasan mengapa perasaan itu muncul. Ketenangan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan meniru sikap luar. Ia tidak lahir dari usaha untuk terlihat bijak atau dari keinginan agar dihormati.
Ketenangan ini lahir dari perjalanan batin yang panjang, dari banyak peristiwa yang perlahan mengajarkan seseorang untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka yang memiliki aura seperti ini biasanya pernah melalui berbagai keadaan yang membuat hatinya belajar untuk tidak terlalu terguncang oleh dunia. Mereka pernah merasakan gelisah, pernah merasakan kebingungan, bahkan mungkin pernah merasa kehilangan arah. Namun dari semua pengalaman itu, perlahan-lahan mereka menemukan satu hal penting, bahwa ketenangan tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Ketika seseorang mulai memahami hal itu, sikapnya terhadap kehidupan berubah dengan sendirinya. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar segala hal yang dilihat oleh mata. Ia tidak lagi mudah terpancing oleh kegaduhan yang terjadi di sekitarnya. Ada jarak halus antara dirinya dan keramaian dunia, bukan karena ia ingin menjauh dari kehidupan, tetapi karena hatinya sudah menemukan tempat yang lebih tenang untuk berpijak. Orang-orang yang memiliki ketenangan batin seperti ini seringkali tampak sederhana. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian, tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara dalam sebuah pertemuan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah ada kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan itu terpancar dari cara mereka memandang dunia. Ketika orang lain gelisah karena berbagai masalah, mereka tetap mampu melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Ketika orang lain terbawa oleh emosi, mereka justru menjadi seperti penyeimbang yang membuat suasana kembali stabil. Banyak orang merasa nyaman berada di dekat pribadi seperti ini. Tanpa sadar, hati manusia selalu mencari tempat yang tenang untuk beristirahat. Ketika seseorang menemukan ketenangan itu dalam diri orang lain, ada perasaan hangat yang muncul dengan sendirinya. Namun orang yang memiliki aura seperti ini jarang menyadari pengaruh yang mereka miliki. Mereka tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Mereka hanya menjalani hidup dengan cara yang terasa jujur bagi hati mereka sendiri. Seringkali mereka lebih suka diam dan mendengarkan. Mereka tidak terburu-buru memberi penilaian, dan tidak merasa perlu memaksakan pendapat mereka kepada siapapun. Di dalam diam itulah ada kedalaman yang membuat orang lain merasa dihargai. Ketenangan yang tulus selalu memiliki daya tarik yang kuat. Dunia yang penuh dengan kegaduhan membuat banyak orang lelah tanpa mereka sadari. Ketika mereka bertemu dengan seseorang yang membawa ketenangan, hati mereka seperti menemukan tempat untuk bernapas kembali. Karisma yang muncul dari ketenangan batin adalah karisma yang paling halus, tetapi juga yang paling kuat. Ia tidak memaksa siapapun untuk memperhatikan, tetapi kehadirannya tetap terasa. Seperti cahaya lembut yang menerangi ruangan tanpa menyilaukan mata. Orang yang memiliki ketenangan seperti ini sering menjadi tempat orang lain mencurahkan cerita. Bukan karena mereka menawarkan diri, tetapi karena kehadiran mereka membuat orang lain merasa aman untuk membuka hati. Semua ini terjadi secara alami. Tidak ada usaha untuk menciptakan kesan tertentu. Ketenangan itu mengalir begitu saja, seperti aliran air yang menemukan jalannya sendiri. Dan di balik ketenangan itu, sebenarnya ada sebuah rahasia sederhana. Bahwa jiwa yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri akan memancarkan cahaya yang tidak bisa dibuat-buat. Cahaya yang membuat banyak orang merasa tertarik, meskipun mereka tidak selalu memahami apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Kata-kata yang menyentuh hati. Ada kalanya seseorang berbicara panjang lebar, tetapi kata-katanya terasa kosong. Namun ada juga seseorang yang hanya mengucapkan beberapa kalimat sederhana, tetapi kata-kata itu mampu tinggal lama di dalam hati orang yang mendengarnya. Perbedaan ini tidak selalu terletak pada keindahan bahasa atau kepintaran merangkai kalimat. Seringkali, perbedaannya terletak pada tempat dari mana kata-kata itu lahir. Ketika kata-kata keluar dari pikiran semata, ia mungkin terdengar rapi dan teratur, tetapi belum tentu menyentuh hati. Namun ketika kata-kata lahir dari kedalaman jiwa, ada getaran yang tidak terlihat yang ikut mengalir bersama setiap kalimat. Orang-orang yang memiliki karisma batin sering berbicara dengan cara yang sangat sederhana. Mereka tidak menggunakan kata-kata yang rumit, tidak pula mencoba terlihat lebih bijak daripada orang lain. Tetapi justru dalam kesederhanaan itulah kekuatan mereka berada. Setiap kata yang keluar terasa jujur, tidak dibuat-buat, tidak dipoles untuk menciptakan kesan tertentu. Kata-kata itu mengalir seperti air yang jernih, membawa kehangatan yang sulit dijelaskan. Ketika seseorang berbicara dengan hati yang tulus, orang lain bisa merasakannya tanpa perlu penjelasan. Hati manusia memiliki kemampuan untuk mengenali kejujuran, bahkan sebelum pikiran sempat menilai apa yang sedang didengar.
Itulah sebabnya ada orang yang mampu menyentuh banyak hati hanya dengan percakapan yang sederhana. Mereka tidak perlu berbicara keras, tidak perlu meyakinkan siapapun dengan berbagai argumen panjang. Cukup dengan beberapa kalimat yang lahir dari ketulusan, suasana bisa berubah. Orang yang sedang gelisah merasa lebih tenang. Orang yang sedang bingung merasa lebih ringan. Seringkali orang seperti ini tidak menyadari bahwa kata-kata mereka memiliki pengaruh yang besar. Mereka hanya berbicara seperti biasa, mengikuti apa yang dirasakan oleh hati mereka. Namun bagi orang lain, kata-kata itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Terkadang sebuah kalimat yang sederhana mampu bertahan lama dalam ingatan seseorang. Ia kembali teringat pada saat-saat tertentu, memberikan kekuatan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kata-kata yang menyentuh hati biasanya lahir dari pengalaman batin yang nyata. Mereka yang pernah merasakan berbagai sisi kehidupan memiliki kedalaman yang membuat setiap ucapan terasa hidup. Bukan karena mereka tahu banyak hal, tetapi karena mereka memahami bagaimana rasanya menjadi manusia. Mereka tahu bagaimana rasanya terluka, bagaimana rasanya berharap, dan bagaimana rasanya mencari ketenangan di tengah perjalanan hidup. Dari pemahaman itulah lahir kata-kata yang tidak hanya didengar oleh telinga, tetapi juga dirasakan oleh hati. Dan ketika seseorang memiliki kemampuan untuk berbicara dari kedalaman seperti ini, tanpa disadari karisma mereka semakin terasa kuat. Orang-orang datang bukan hanya untuk mendengar apa yang mereka katakan, tetapi untuk merasakan kehangatan yang menyertai setiap kata. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Tatapan yang penuh ketulusan. Ada hal-hal yang tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata. Kadang-kadang, sebuah tatapan mampu menyampaikan lebih banyak makna daripada percakapan yang panjang. Tatapan adalah jendela yang sangat jujur. Melalui mata seseorang, seringkali terlihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hatinya. Ketika hati dipenuhi ketulusan, tatapan itu menjadi lembut dan hangat. Orang-orang yang memiliki karisma batin biasanya memiliki tatapan yang seperti ini. Bukan tatapan yang tajam atau penuh tuntutan, tetapi tatapan yang membuat orang lain merasa diterima apa adanya. Saat seseorang dipandang dengan tulus, ia merasakan bahwa dirinya dihargai. Ia merasa bahwa keberadaannya memiliki arti. Perasaan ini sangat berharga bagi hati manusia. Banyak orang menjalani kehidupan tanpa benar-benar merasa dilihat. Mereka berbicara, mereka bekerja, mereka berinteraksi, tetapi jarang ada orang yang benar-benar memandang mereka dengan perhatian yang penuh. Ketika seseorang bertemu dengan tatapan yang tulus, ada perasaan hangat yang muncul di dalam hati. Seolah ada seseorang yang benar-benar hadir, bukan sekadar berada di tempat yang sama. Tatapan yang tulus tidak mengandung penilaian. Ia tidak mencoba mengukur atau membandingkan. Ia hanya melihat dengan hati yang terbuka. Orang yang memiliki tatapan seperti ini biasanya juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Mereka tidak terburu-buru memotong pembicaraan orang lain. Mereka memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Sikap seperti ini menciptakan suasana yang sangat nyaman. Tanpa sadar, banyak orang merasa aman untuk membuka hati di hadapan mereka. Karisma yang lahir dari ketulusan tidak pernah terasa memaksa. Ia tidak berusaha menarik perhatian dengan cara yang mencolok. Namun justru karena itulah ia menjadi begitu kuat. Seperti cahaya yang lembut di tengah kegelapan, tatapan yang tulus mampu memberi rasa tenang bagi siapapun yang merasakannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Sikap rendah hati di tengah pujian. Ketika seseorang mulai dikenal atau dihargai oleh banyak orang, seringkali muncul godaan halus di dalam hati. Pujian yang datang dari berbagai arah bisa membuat seseorang merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Namun mereka yang memiliki kedalaman jiwa biasanya memilih jalan yang berbeda. Semakin banyak orang memuji mereka, semakin mereka berusaha menjaga kerendahan hati. Bagi mereka, pujian hanyalah angin yang lewat, ia datang dan pergi tanpa perlu ditangkap terlalu erat. Mereka tidak menolak pujian dengan sikap yang kaku, tetapi mereka juga tidak membiarkan pujian itu mengubah cara mereka memandang diri sendiri. Kerendahan hati yang tulus tidak berarti merendahkan diri. Ia lebih seperti kesadaran bahwa setiap manusia memiliki tempatnya masing-masing dalam kehidupan. Orang yang rendah hati memahami bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya miliknya. Banyak hal yang membentuk dirinya, pengalaman hidup, bantuan orang lain, dan berbagai peristiwa yang tidak selalu ia kendalikan. Kesadaran seperti ini membuat mereka tetap sederhana meskipun dihargai oleh banyak orang. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia.
Justru dalam kesederhanaan itulah karisma mereka semakin terasa. Orang-orang melihat bahwa mereka tidak berubah meskipun mendapat perhatian. Mereka tetap berbicara dengan lembut, tetap bersikap hangat, dan tetap memperlakukan orang lain dengan penuh hormat. Kerendahan hati memiliki daya tarik yang sangat kuat. Di dunia yang sering dipenuhi oleh keinginan untuk terlihat lebih hebat, seseorang yang tetap sederhana menjadi seperti oase yang menenangkan. Orang-orang merasa nyaman berada di dekat mereka karena tidak ada rasa terancam atau dibandingkan. Mereka tidak mencoba berdiri di atas orang lain. Mereka berjalan berdampingan, dengan hati yang terbuka. Dan justru karena sikap inilah banyak orang semakin menghormati mereka. Bukan karena mereka meminta penghormatan, tetapi karena kerendahan hati selalu memancarkan keindahan yang tidak bisa dipalsukan. 5. Energi positif yang mengalir tanpa dipaksakan. Ada orang-orang tertentu yang kehadirannya terasa seperti cahaya pagi yang lembut. Tidak terlalu terang hingga menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat suasana terasa lebih hangat. Ketika mereka datang, ada perubahan kecil yang terjadi di sekitar mereka. Percakapan terasa lebih ringan, suasana terasa lebih damai, dan hati orang-orang yang berada di dekatnya perlahan menjadi lebih tenang. Energi seperti ini tidak pernah dipaksakan. Ia tidak lahir dari usaha untuk terlihat ceria atau untuk membuat orang lain menyukai kita. Energi ini muncul secara alami dari hati yang telah belajar menerima kehidupan apa adanya. Orang yang membawa energi positif biasanya tidak selalu hidup dalam keadaan yang sempurna. Mereka juga pernah mengalami kesedihan, kekecewaan, bahkan masa-masa yang sulit. Namun dari perjalanan itulah mereka belajar satu hal yang sangat penting, bahwa hati yang terus memelihara kebaikan akan memancarkan sesuatu yang menenangkan bagi orang lain. Ketika seseorang tidak menyimpan terlalu banyak kebencian di dalam hatinya, wajahnya menjadi lebih lembut. Cara bicaranya menjadi lebih hangat. Bahkan diamnya pun terasa nyaman bagi orang lain. Energi seperti ini seringkali tidak disadari oleh pemiliknya. Ia tidak tahu bahwa keberadaannya mampu mempengaruhi suasana di sekitarnya. Ia hanya menjalani hidup dengan cara yang menurut hatinya benar, berusaha bersikap baik, menjaga pikiran tetap jernih, dan tidak mudah larut dalam emosi yang gelap. Namun orang lain dapat merasakannya. Ada orang yang tiba-tiba merasa lebih tenang setelah berbicara dengannya. Ada pula yang merasa mendapatkan harapan baru hanya karena mendengar beberapa kalimat sederhana darinya. Hal seperti ini terjadi karena hati manusia sebenarnya sangat peka terhadap energi batin. Meskipun tidak terlihat oleh mata, suasana hati seseorang dapat dirasakan oleh orang lain dengan sangat jelas. Jika hati dipenuhi dengan kemarahan atau kegelisahan, orang lain akan merasakannya meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan. Sebaliknya, jika hati dipenuhi dengan ketenangan dan niat baik, orang lain juga akan merasakan kehangatan. Itu, orang yang memiliki energi positif biasanya tidak berusaha mengubah orang lain. Mereka tidak merasa perlu memberi nasihat panjang atau mengoreksi setiap kesalahan yang mereka lihat. Mereka hanya hadir dengan sikap yang tenang dan penuh pengertian. Anehnya, justru sikap seperti inilah yang sering membuat orang lain berubah dengan sendirinya. Ketika seseorang merasa diterima tanpa dihakimi, hatinya menjadi lebih terbuka. Ia mulai melihat dirinya sendiri dengan cara yang lebih jujur. Dan dari situlah perubahan yang tulus sering kali dimulai. Energi positif tidak bekerja dengan cara yang keras. Ia bekerja dengan cara yang sangat halus, seperti angin yang menggerakkan dedaunan tanpa suara. Orang yang membawa energi ini biasanya juga memiliki hati yang ringan. Mereka tidak terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Mereka hanya berusaha menjaga kebaikan di dalam diri mereka sendiri. Dan ketika seseorang menjaga kebaikan di dalam hatinya, kebaikan itu secara alami akan memancar keluar. Tanpa disadari, kehadiran mereka menjadi seperti tempat beristirahat bagi banyak orang yang sedang lelah dengan kehidupan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Kepekaan hati yang dalam. Ada sebagian orang yang mampu merasakan hal-hal yang tidak selalu terlihat oleh mata. Mereka bisa menangkap perubahan kecil dalam suasana hati seseorang, bahkan sebelum orang itu mengucapkan apapun. Kepekaan seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh. Ia lahir dari hati yang terbiasa mendengarkan lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Orang yang memiliki kepekaan batin biasanya tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan perasaan. Ketika seseorang berbicara kepada mereka, mereka tidak hanya memperhatikan kalimat yang diucapkan, tetapi juga getaran yang tersembunyi di baliknya. Mereka dapat merasakan ketika seseorang sedang menyimpan kesedihan di balik senyumnya.
Mereka juga dapat merasakan ketika seseorang sedang membutuhkan perhatian, meskipun orang itu tidak mengatakannya secara langsung. Kepekaan seperti ini membuat mereka menjadi pribadi yang sangat memahami orang lain. Mereka tidak mudah menghakimi, karena mereka tahu bahwa setiap orang membawa cerita yang tidak selalu terlihat oleh dunia. Banyak orang merasa nyaman berbicara dengan mereka karena merasa dipahami. Bahkan ketika tidak semua masalah dijelaskan, ada perasaan bahwa hati mereka sudah didengar. Orang yang memiliki kepekaan batin biasanya juga sangat peka terhadap suasana di sekitarnya. Mereka bisa merasakan perubahan energi dalam sebuah ruangan, atau perubahan suasana dalam sebuah percakapan. Kepekaan ini kadang membuat mereka terlihat lebih pendiam. Bukan karena mereka tidak ingin berbicara, tetapi karena hati mereka sering sibuk menangkap berbagai hal yang tidak disadari oleh orang lain. Mereka juga cenderung memilih kata-kata dengan hati-hati. Bukan karena takut berbicara, tetapi karena mereka memahami bahwa setiap kata memiliki pengaruh terhadap hati orang lain. Kepekaan seperti ini sebenarnya adalah sebuah karunia yang sangat berharga. Namun ia juga membutuhkan kedewasaan batin agar tidak menjadi beban. Ketika seseorang belajar menjaga keseimbangan di dalam dirinya, kepekaan ini berubah menjadi kekuatan yang sangat indah. Ia membuat seseorang mampu hadir dengan penuh perhatian. Ia membuat seseorang mampu memahami orang lain tanpa perlu banyak penjelasan. Dan justru karena kemampuan inilah banyak orang merasa tertarik untuk berada di dekat mereka. Bukan karena mereka memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi karena mereka memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh banyak orang, kemampuan untuk benar-benar hadir bagi orang lain. Tanda hubung. 7. Menjaga kedalaman batin dalam keheningan. Ada banyak hal berharga dalam hidup yang justru tumbuh dengan baik ketika dijaga dalam keheningan. Tidak semua pengalaman batin perlu diceritakan kepada dunia. Tidak semua perasaan harus dijelaskan kepada orang lain. Orang yang memiliki kedalaman jiwa biasanya memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan setiap kebaikan yang mereka lakukan. Mereka juga tidak merasa perlu menceritakan setiap pengalaman batin yang mereka rasakan. Bagi mereka, ada keindahan tersendiri dalam menjaga sebagian hal tetap berada di dalam hati. Seperti seseorang yang menyimpan sebuah taman rahasia di dalam dirinya. Taman itu tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Cukup ia sendiri yang tahu bahwa taman itu ada, dan bahwa keindahannya tetap terjaga. Sikap seperti ini membuat kehidupan batin mereka tetap murni. Mereka tidak terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Mereka melakukan banyak hal baik bukan untuk dilihat, tetapi karena hati mereka merasa damai ketika melakukannya. Orang yang mampu menjaga kedalaman batin seperti ini biasanya juga memiliki ketenangan yang luar biasa. Mereka tidak mudah terganggu oleh pujian maupun kritikan. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka memiliki pusat ketenangan di dalam dirinya sendiri. Mereka tahu siapa diri mereka, dan mereka tidak membutuhkan dunia untuk terus-menerus menegaskan hal itu. Keheningan menjadi tempat mereka kembali ketika dunia terasa terlalu bising. Di dalam keheningan itulah mereka merawat hati mereka agar tetap jernih. Dan dari hati yang jernih itulah lahir karisma yang sangat kuat. Bukan karisma yang keras atau mencolok, tetapi karisma yang terasa dalam. Karisma yang membuat orang lain merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka. Sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tanda hubung. 8. Kehadiran yang membawa rasa aman. Pada akhirnya, salah satu tanda paling halus dari jiwa yang memiliki karisma adalah kemampuannya untuk membuat orang lain merasa aman. Rasa aman adalah sesuatu yang sangat dicari oleh hati manusia. Di dunia yang sering dipenuhi oleh persaingan dan penilaian, banyak orang merasa lelah karena harus terus menjaga diri. Namun ketika mereka bertemu dengan seseorang yang memiliki hati yang tulus, perlahan mereka mulai merasa bahwa mereka tidak perlu berpura-pura. Mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Orang yang mampu menciptakan rasa aman biasanya memiliki hati yang sangat luas. Mereka tidak terburu-buru menilai kesalahan orang lain. Mereka juga tidak mudah memanfaatkan kelemahan orang lain. Sebaliknya, mereka memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan. Sikap seperti ini membuat orang-orang di sekitar mereka merasa dihargai. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka diterima apa adanya. Ketika seseorang merasa aman, hatinya menjadi lebih terbuka. Ia lebih mudah berbagi cerita, lebih mudah tertawa, dan lebih mudah menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya.
Orang yang mampu membawa rasa aman seperti ini sebenarnya sedang memberikan hadiah yang sangat berharga kepada dunia. Mereka menjadi tempat di mana banyak hati yang lelah dapat beristirahat sejenak. Dan tanpa mereka sadari, inilah salah satu bentuk karisma yang paling kuat. Bukan karisma yang membuat orang kagum dari jauh, tetapi karisma yang membuat orang merasa damai ketika berada di dekatnya. Seperti rumah yang hangat di tengah perjalanan panjang kehidupan. Ada kalanya dalam perjalanan hidup, seseorang berhenti sejenak tanpa benar-benar tahu mengapa ia berhenti. Bukan karena lelah secara fisik, bukan pula karena dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang mengajak untuk diam sejenak, seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi sebuah danau yang tenang, memandang air yang memantulkan langit, sambil merasakan bahwa hidup memiliki kedalaman yang jauh lebih luas daripada yang selama ini terlihat. Jika sampai pada titik ini hatimu masih berada di sini, mungkin bukan sekadar kebetulan. Mungkin ada bagian dari dirimu yang sejak tadi merasa seolah sedang diajak pulang ke dalam ruang yang lebih tenang di dalam diri sendiri. Sebuah ruang yang jarang disentuh oleh hiruk-pikuk kehidupan, tetapi selalu ada, selalu menunggu untuk didatangi kembali. Kadang manusia berjalan terlalu jauh dari dirinya sendiri. Terlalu sibuk dengan berbagai hal yang terlihat penting di mata dunia, sampai lupa bahwa di dalam hati ada sebuah tempat yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih jujur. Tempat di mana semua topeng perlahan jatuh, semua peran perlahan dilepaskan, dan yang tersisa hanyalah diri yang paling sederhana. Di tempat itulah seringkali seseorang mulai memahami banyak hal tentang hidup. Bahwa tidak semua yang terlihat ramai benar-benar membawa kebahagiaan. Bahwa tidak semua yang sunyi berarti kesepian. Bahwa kadang justru dalam kesunyianlah seseorang menemukan bagian paling jernih dari dirinya. Barangkali selama ini ada saat-saat ketika kamu merasa berbeda dari kebanyakan orang di sekitarmu. Ada saat-saat ketika kamu merasa seolah melihat kehidupan dengan cara yang tidak selalu sama dengan yang lain. Bukan karena merasa lebih baik, tetapi lebih seperti sebuah kepekaan yang muncul begitu saja tanpa diminta. Perasaan seperti itu sering membuat seseorang bertanya dalam diam. Mengapa hati terasa begitu mudah tersentuh oleh hal-hal kecil? Mengapa keheningan terasa lebih bermakna daripada keramaian yang penuh suara? Mengapa terkadang sebuah percakapan sederhana bisa tinggal lama di dalam hati, sementara banyak hal besar justru terasa cepat berlalu? Jawaban atas semua itu tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Kadang ia hadir dalam bentuk pemahaman yang tumbuh perlahan, seperti cahaya pagi yang menyebar sedikit demi sedikit di langit. Seseorang mulai menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi juga tentang apa yang bisa dirasakan oleh hati. Dan ketika hati mulai belajar merasakan lebih dalam, dunia pun terlihat berbeda. Orang-orang yang sebelumnya terasa asing menjadi lebih mudah dipahami. Peristiwa-peristiwa yang dulu terasa berat perlahan berubah menjadi pelajaran yang menguatkan. Bahkan kesunyian yang dulu mungkin terasa menakutkan, kini justru menjadi tempat yang paling menenangkan. Tidak semua orang berjalan di jalur kesadaran seperti ini. Banyak yang terus berlari dalam kehidupan tanpa sempat berhenti untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Mereka sibuk mengejar tujuan, sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia, sibuk memenuhi harapan orang lain. Namun ada juga sebagian jiwa yang perlahan menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang berlari. Ada saatnya seseorang perlu berjalan perlahan. Ada saatnya seseorang perlu berhenti. Dan ada saatnya seseorang perlu mendengarkan suara yang datang dari dalam dirinya sendiri. Suara itu seringkali sangat lembut. Ia tidak memaksa untuk didengar. Ia hanya hadir seperti bisikan yang menunggu sampai hati benar-benar tenang untuk menyadarinya. Ketika seseorang mulai mendengar bisikan itu, hidupnya perlahan berubah. Bukan berarti masalah tiba-tiba hilang. Bukan berarti dunia menjadi selalu mudah. Tetapi cara seseorang memandang kehidupan menjadi berbeda. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus selalu dimenangkan. Ia mulai melihat hidup sebagai perjalanan yang perlu dipahami. Ia tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar. Ia mulai menemukan kedamaian yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Dan dari kedamaian itulah muncul karisma yang paling halus. Karisma yang tidak perlu diumumkan kepada dunia. Karisma yang tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Karisma yang hadir begitu saja melalui sikap, melalui ketenangan, melalui cara seseorang memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan. Seringkali orang yang memiliki kedalaman seperti ini tidak merasa dirinya istimewa. Mereka hanya menjalani hidup dengan cara yang terasa benar bagi hati mereka.
Namun justru karena itulah kehadiran mereka menjadi berharga bagi banyak orang. Di dunia yang sering dipenuhi kegelisahan, seseorang yang membawa ketenangan menjadi seperti tempat beristirahat bagi jiwa-jiwa yang lelah. Di dunia yang sering dipenuhi suara keras, seseorang yang mampu mendengarkan dengan tulus menjadi seperti ruang yang memberi kelegaan bagi banyak hati. Dan di dunia yang sering dipenuhi penilaian, seseorang yang mampu menerima orang lain apa adanya menjadi seperti cahaya yang menghangatkan banyak kehidupan. Jika kamu merasa bahwa sebagian dari kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, mungkin itu karena hatimu sedang mengingat sesuatu yang sudah lama ada di sana. Sesuatu yang mungkin selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Sesuatu yang mungkin selama ini tertidur karena terlalu lama tidak diperhatikan. Namun bagian itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu sampai suatu hari kamu berhenti sejenak dan menyadari bahwa ia masih ada. Masih hidup, masih menyimpan cahaya yang sama. Perjalanan mengenal diri sendiri adalah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap hari selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa dipahami, sesuatu yang bisa membuat hati menjadi sedikit lebih jernih daripada sebelumnya. Dan mungkin itulah keindahan dari kehidupan. Bahwa manusia tidak harus selalu sempurna untuk menjadi berarti. Bahwa manusia tidak harus selalu kuat untuk tetap berharga. Kadang cukup dengan menjadi tulus. Cukup dengan menjaga hati agar tetap lembut di tengah dunia yang keras. Cukup dengan terus belajar memahami kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Jika perjalanan batin ini terasa dekat dengan hatimu, biarkan perasaan itu tetap hidup di dalam dirimu. Tidak perlu tergesa-gesa untuk menjelaskan semuanya kepada dunia. Ada banyak hal dalam kehidupan yang justru menjadi lebih indah ketika disimpan dalam keheningan. Seperti benih yang tumbuh perlahan di dalam tanah, kedalaman jiwa juga membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia tumbuh melalui pengalaman, ia tumbuh melalui kesabaran, ia tumbuh melalui keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang sering meminta kita untuk menjadi orang lain. Dan ketika suatu hari kamu melihat ke belakang, mungkin kamu akan menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan kesadaran telah membentuk sesuatu yang sangat berharga di dalam dirimu. Sebuah ketenangan yang tidak mudah tergoyahkan. Sebuah kepekaan yang membuatmu mampu memahami orang lain dengan lebih dalam. Dan sebuah karisma batin yang tidak pernah perlu diumumkan, tetapi selalu bisa dirasakan oleh siapapun yang berada di dekatmu. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perenungan ini. Semoga setiap kata yang sampai ke hatimu menjadi pengingat bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang sangat halus, tetapi sangat nyata. Kekuatan untuk tetap tenang, kekuatan untuk tetap tulus, dan kekuatan untuk terus menjadi cahaya kecil yang memberi kehangatan bagi dunia di sekitarmu. Jika hatimu merasa damai setelah mendengarkan perjalanan ini, biarkan kedamaian itu tetap tinggal sejenak di dalam dirimu. Jangan terburu-buru meninggalkannya, karena seringkali dalam keheningan yang sederhana, seseorang menemukan kembali bagian paling jujur dari dirinya. Dan dari sanalah perjalanan yang sesungguhnya selalu dimulai kembali. Ketika jiwa mulai mengenal dirinya sendiri, dunia tidak lagi terlihat sama, karena yang berubah bukan dunia, melainkan kedalaman hatimu yang perlahan terbangun. Ada saat-saat dalam kehidupan ketika seseorang merasa seolah berjalan di tengah keramaian, tetapi hatinya tetap berada dalam ruang sunyi yang tak terlihat oleh siapapun. Orang-orang datang dan pergi, percakapan terjadi di mana-mana, tawa terdengar di berbagai sudut kehidupan, namun di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan kesedihan, bukan pula kesepian yang biasa. Lebih seperti sebuah ruang tenang yang luas, tempat di mana hatimu sering diam tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Mungkin pernah ada momen ketika kamu duduk di antara banyak orang, tetapi jiwamu terasa seperti sedang mendengarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar suara di sekelilingmu. Seolah ada bisikan lembut yang tidak datang dari luar, melainkan dari kedalaman dirimu sendiri. Bisikan yang tidak selalu berupa kata-kata, tetapi lebih seperti perasaan yang sulit diterjemahkan. Perasaan itu terkadang membuatmu bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa berbeda bagimu dibandingkan dengan kebanyakan orang? Mengapa hal-hal kecil bisa menyentuh hatimu begitu dalam? Mengapa tatapan seseorang, keheningan malam, atau bahkan angin yang lewat sesekali mampu membuatmu berhenti sejenak dan merenung tanpa sebab yang jelas? Tidak semua orang mengalami hal seperti ini. Sebagian orang berjalan dalam kehidupan dengan langkah yang cepat, sibuk mengejar banyak hal yang terlihat oleh mata. Tetapi ada pula sebagian kecil yang tanpa sadar berjalan dengan langkah yang lebih pelan. Bukan karena mereka tidak mampu berlari,
melainkan karena hati mereka sering terhenti oleh sesuatu yang lebih halus daripada sekadar tujuan dunia. Barangkali kamu pernah merasakan bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak ingin menjadi seperti kebanyakan orang. Bukan dalam arti merasa lebih tinggi, tetapi lebih seperti sebuah panggilan untuk menjaga sesuatu yang terasa berharga. Sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa sangat nyata di dalam hati. Kadang-kadang kamu sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang sedang kamu jaga. Hanya saja ada perasaan yang selalu mengingatkanmu untuk tetap tenang, tetap sederhana, dan tidak larut sepenuhnya dalam hiruk-pikuk dunia. Perasaan itu sering muncul ketika malam mulai sunyi, ketika cahaya lampu mulai redup, dan dunia seolah melambat sejenak. Pada saat seperti itu, hati terasa lebih jujur. Pikiran tidak lagi sibuk dengan berbagai hal yang biasanya memenuhi hari. Di dalam keheningan itulah, sebagian orang mulai menyadari sesuatu yang jarang disadari oleh kebanyakan manusia. Bahwa di dalam setiap diri, ada ruang batin yang sangat luas. Sebuah ruang yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tetapi di sanalah sebenarnya banyak hal penting dalam hidup lahir dan tumbuh. Ruang itu tidak selalu ramai oleh pikiran. Justru seringkali ia terasa tenang, seperti danau yang airnya tidak terusik oleh angin. Di permukaan, mungkin kehidupan tampak biasa saja. Tetapi di kedalaman, ada banyak hal yang sedang bergerak perlahan. Orang-orang yang mulai mengenal ruang batin ini biasanya juga mulai menyadari sesuatu yang lain. Mereka merasa bahwa kehadiran mereka terkadang membawa ketenangan bagi orang lain, meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang tiba-tiba merasa nyaman berbicara denganmu, bahkan ketika kamu tidak mengatakan banyak hal. Ada orang yang merasa tenang hanya dengan duduk di dekatmu, seolah kehadiranmu membawa suasana yang berbeda. Kamu sendiri mungkin tidak pernah berusaha melakukan itu. Bahkan mungkin kamu sering merasa biasa saja. Tetapi entah mengapa, ada saja orang yang tertarik untuk mendekat, berbagi cerita, atau sekadar ingin berada di sekitar. Energimu. Hal seperti ini sering membuat seseorang merasa bingung pada awalnya. Karena dari luar, tidak ada sesuatu yang terlihat istimewa. Tidak ada penampilan yang berlebihan, tidak ada kata-kata yang sengaja dibuat untuk memikat orang lain. Namun tetap saja, ada sesuatu yang membuat orang-orang memperhatikanmu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Seperti cahaya yang lembut tetapi tetap terlihat di tengah gelap. Seringkali, mereka yang memiliki karisma batin seperti ini justru adalah orang-orang yang paling tidak menyadarinya. Mereka tidak merasa memiliki kelebihan apapun. Mereka hanya menjalani hidup dengan cara yang terasa jujur bagi hati mereka sendiri. Mereka lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Mereka lebih suka memahami daripada menilai. Dan mereka cenderung menyimpan banyak hal di dalam hati tanpa merasa perlu menunjukkannya kepada dunia. Ada semacam kesederhanaan yang mengalir dari dalam diri mereka. Bukan kesederhanaan yang dibuat-buat, tetapi sesuatu yang muncul secara alami. Seperti mata air yang mengalir pelan dari dalam tanah. Tidak berisik, tetapi memberi kehidupan bagi sekitarnya. Orang-orang seperti ini sering merasa bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari. Mereka mulai peka terhadap hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak mereka sadari. Sebuah perubahan kecil dalam nada suara seseorang. Keheningan yang terasa berbeda dari biasanya. Atau bahkan perasaan halus yang muncul tanpa sebab yang jelas. Semakin mereka mendengarkan ke dalam, semakin mereka menyadari bahwa kehidupan memiliki lapisan-lapisan yang tidak selalu tampak di permukaan. Dan di dalam lapisan yang lebih dalam itulah, karisma batin sering kali lahir. Bukan dari keinginan untuk menarik perhatian, bukan pula dari usaha untuk terlihat istimewa, melainkan dari kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam hati. Kedamaian ini tidak datang secara tiba-tiba, ia biasanya lahir dari perjalanan yang panjang. Dari berbagai pengalaman yang membentuk seseorang tanpa disadari. Ada saat-saat di mana seseorang harus melewati kesunyian yang tidak dipahami oleh orang lain. Ada saat-saat ketika ia merasa berbeda, bahkan mungkin merasa tidak sepenuhnya cocok dengan keramaian dunia. Namun justru dari perjalanan seperti itulah, jiwa mulai belajar mengenal dirinya sendiri. Seperti seorang musafir yang berjalan jauh, melewati berbagai jalan sebelum akhirnya menemukan tempat untuk berhenti sejenak dan memandang langit dengan tenang. Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan kepada dunia. Ada banyak hal yang justru lebih indah ketika disimpan di dalam hati. Seperti rahasia kecil antara jiwa dan keheningan.
Rahasia yang tidak perlu diketahui oleh siapapun. Karena nilainya bukan terletak pada seberapa banyak orang yang mengetahuinya, melainkan pada kedalaman makna yang dirasakan oleh hati yang menjaganya. Mungkin itulah sebabnya mengapa orang-orang yang memiliki karisma batin sering terlihat sederhana. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan apa yang mereka miliki. Mereka lebih memilih berjalan dengan tenang, seperti angin yang lewat tanpa suara. Namun meskipun mereka tidak berusaha terlihat, kehadiran mereka tetap terasa. Seperti aroma bunga yang lembut di tengah taman. Tidak memanggil siapapun secara langsung, tetapi siapapun yang melewatinya akan merasakan keharumannya. Disinilah sebenarnya ada sebuah rahasia yang jarang dipahami. Bahwa karisma yang paling kuat bukanlah yang dipaksakan dari luar, melainkan yang lahir dari kedalaman jiwa yang tenang. Ketika seseorang berdamai dengan dirinya sendiri, ada sesuatu yang berubah dalam cara ia hadir di dunia. Tatapannya menjadi lebih jernih, kata-katanya menjadi lebih lembut, dan kehadirannya membawa perasaan yang sulit dijelaskan oleh logika. Orang-orang mungkin tidak selalu tahu mengapa mereka merasa nyaman di dekatmu. Tetapi hati mereka bisa merasakannya, karena hati seringkali mengenali sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh pikiran. Mungkin saat ini, tanpa kamu sadari, perjalanan batinmu sedang membawa kamu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Tentang mengapa kamu merasa berbeda di tengah keramaian. Tentang mengapa keheningan terasa begitu berharga bagimu. Dan tentang mengapa kehadiranmu bisa menyentuh orang lain tanpa perlu banyak kata. Perjalanan seperti ini tidak selalu mudah dijelaskan. Tetapi bagi mereka yang pernah merasakannya, ada kehangatan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Seperti cahaya kecil yang tidak pernah padam, meskipun dunia di sekitarnya terus berubah. Dan mungkin, jika kamu mendengarkan dengan cukup tenang, kamu akan mulai menyadari bahwa apa yang selama ini kamu rasakan bukanlah sesuatu yang aneh. Melainkan sebuah tanda bahwa jiwamu sedang belajar mengenali kekuatannya sendiri. Kekuatan yang tidak selalu terlihat, namun mampu mempengaruhi banyak hal dengan cara yang sangat halus. Di dalam perjalanan batin yang sunyi ini, ada banyak lapisan makna yang perlahan akan terbuka. Setiap lapisan membawa pemahaman yang lebih dalam tentang karisma yang tidak berasal dari penampilan luar, tetapi dari sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam jiwa. Dan ketika hati sudah cukup tenang untuk menyelaminya, akan terlihat bahwa di balik ketertarikan orang-orang terhadap dirimu, tersimpan beberapa rahasia halus yang selama ini bekerja dalam diam. Rahasia yang tidak pernah memaksa untuk dipahami, tetapi selalu menunggu untuk disadari oleh jiwa yang siap mendengarkannya. 1. Aura tenang yang tidak dibuat-buat. Ada orang yang kehadirannya terasa seperti angin sejuk di tengah hari yang panas. Ia tidak berkata banyak, tidak pula berusaha menarik perhatian siapapun, tetapi entah mengapa suasana di sekitarnya berubah menjadi lebih tenang. Orang-orang yang berada di dekatnya sering merasa damai tanpa benar-benar memahami alasan mengapa perasaan itu muncul. Ketenangan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan meniru sikap luar. Ia tidak lahir dari usaha untuk terlihat bijak atau dari keinginan agar dihormati. Ketenangan ini lahir dari perjalanan batin yang panjang, dari banyak peristiwa yang perlahan mengajarkan seseorang untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka yang memiliki aura seperti ini biasanya pernah melalui berbagai keadaan yang membuat hatinya belajar untuk tidak terlalu terguncang oleh dunia. Mereka pernah merasakan gelisah, pernah merasakan kebingungan, bahkan mungkin pernah merasa kehilangan arah. Namun dari semua pengalaman itu, perlahan-lahan mereka menemukan satu hal penting, bahwa ketenangan tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Ketika seseorang mulai memahami hal itu, sikapnya terhadap kehidupan berubah dengan sendirinya. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar segala hal yang dilihat oleh mata. Ia tidak lagi mudah terpancing oleh kegaduhan yang terjadi di sekitarnya. Ada jarak halus antara dirinya dan keramaian dunia, bukan karena ia ingin menjauh dari kehidupan, tetapi karena hatinya sudah menemukan tempat yang lebih tenang untuk berpijak. Orang-orang yang memiliki ketenangan batin seperti ini seringkali tampak sederhana. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian, tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara dalam sebuah pertemuan. Namun justru dalam kesederhanaan itulah ada kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan itu terpancar dari cara mereka memandang dunia. Ketika orang lain gelisah karena berbagai masalah, mereka tetap mampu melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Ketika orang lain terbawa oleh emosi, mereka justru menjadi seperti penyeimbang yang membuat suasana kembali stabil. Banyak orang merasa nyaman berada di dekat pribadi seperti ini. Tanpa sadar,
Hati manusia selalu mencari tempat yang tenang untuk beristirahat. Ketika seseorang menemukan ketenangan itu dalam diri orang lain, ada perasaan hangat yang muncul dengan sendirinya. Namun orang yang memiliki aura seperti ini jarang menyadari pengaruh yang mereka miliki. Mereka tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Mereka hanya menjalani hidup dengan cara yang terasa jujur bagi hati mereka sendiri. Seringkali mereka lebih suka diam dan mendengarkan. Mereka tidak terburu-buru memberi penilaian, dan tidak merasa perlu memaksakan pendapat mereka kepada siapapun. Di dalam diam itulah ada kedalaman yang membuat orang lain merasa dihargai. Ketenangan yang tulus selalu memiliki daya tarik yang kuat. Dunia yang penuh dengan kegaduhan membuat banyak orang lelah tanpa mereka sadari. Ketika mereka bertemu dengan seseorang yang membawa ketenangan, hati mereka seperti menemukan tempat untuk bernapas kembali. Karisma yang muncul dari ketenangan batin adalah karisma yang paling halus, tetapi juga yang paling kuat. Ia tidak memaksa siapapun untuk memperhatikan, tetapi kehadirannya tetap terasa. Seperti cahaya lembut yang menerangi ruangan tanpa menyilaukan mata. Orang yang memiliki ketenangan seperti ini sering menjadi tempat orang lain mencurahkan cerita. Bukan karena mereka menawarkan diri, tetapi karena kehadiran mereka membuat orang lain merasa aman untuk membuka hati. Semua ini terjadi secara alami. Tidak ada usaha untuk menciptakan kesan tertentu. Ketenangan itu mengalir begitu saja, seperti aliran air yang menemukan jalannya sendiri. Dan di balik ketenangan itu, sebenarnya ada sebuah rahasia sederhana. Bahwa jiwa yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri akan memancarkan cahaya yang tidak bisa dibuat-buat. Cahaya yang membuat banyak orang merasa tertarik, meskipun mereka tidak selalu memahami apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Kata-kata yang menyentuh hati. Ada kalanya seseorang berbicara panjang lebar, tetapi kata-katanya terasa kosong. Namun ada juga seseorang yang hanya mengucapkan beberapa kalimat sederhana, tetapi kata-kata itu mampu tinggal lama di dalam hati orang yang mendengarnya. Perbedaan ini tidak selalu terletak pada keindahan bahasa atau kepintaran merangkai kalimat. Seringkali, perbedaannya terletak pada tempat dari mana kata-kata itu lahir. Ketika kata-kata keluar dari pikiran semata, ia mungkin terdengar rapi dan teratur, tetapi belum tentu menyentuh hati. Namun ketika kata-kata lahir dari kedalaman jiwa, ada getaran yang tidak terlihat yang ikut mengalir bersama setiap kalimat. Orang-orang yang memiliki karisma batin sering berbicara dengan cara yang sangat sederhana. Mereka tidak menggunakan kata-kata yang rumit, tidak pula mencoba terlihat lebih bijak daripada orang lain. Tetapi justru dalam kesederhanaan itulah kekuatan mereka berada. Setiap kata yang keluar terasa jujur. Tidak dibuat-buat, tidak dipoles untuk menciptakan kesan tertentu. Kata-kata itu mengalir seperti air yang jernih, membawa kehangatan yang sulit dijelaskan. Ketika seseorang berbicara dengan hati yang tulus, orang lain bisa merasakannya tanpa perlu penjelasan. Hati manusia memiliki kemampuan untuk mengenali kejujuran, bahkan sebelum pikiran sempat menilai apa yang sedang didengar. Itulah sebabnya ada orang yang mampu menyentuh banyak hati hanya dengan percakapan yang sederhana. Mereka tidak perlu berbicara keras, tidak perlu meyakinkan siapapun dengan berbagai argumen panjang. Cukup dengan beberapa kalimat yang lahir dari ketulusan, suasana bisa berubah. Orang yang sedang gelisah, merasa lebih tenang. Orang yang sedang bingung merasa lebih ringan. Seringkali orang seperti ini tidak menyadari bahwa kata-kata mereka memiliki pengaruh yang besar. Mereka hanya berbicara seperti biasa, mengikuti apa yang dirasakan oleh hati mereka. Namun bagi orang lain, kata-kata itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Terkadang sebuah kalimat yang sederhana mampu bertahan lama dalam ingatan seseorang. Ia kembali teringat pada saat-saat tertentu, memberikan kekuatan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kata-kata yang menyentuh hati biasanya lahir dari pengalaman batin yang nyata. Mereka yang pernah merasakan berbagai sisi kehidupan memiliki kedalaman yang membuat setiap ucapan terasa hidup. Bukan karena mereka tahu banyak hal, tetapi karena mereka memahami bagaimana rasanya menjadi manusia. Mereka tahu bagaimana rasanya terluka, bagaimana rasanya berharap, dan bagaimana rasanya mencari ketenangan di tengah perjalanan hidup. Dari pemahaman itulah lahir kata-kata yang tidak hanya didengar oleh telinga, tetapi juga dirasakan oleh hati. Dan ketika seseorang memiliki kemampuan untuk berbicara dari kedalaman seperti ini, tanpa disadari karisma mereka semakin terasa kuat. Orang-orang datang bukan hanya untuk mendengar apa yang mereka katakan, tetapi untuk merasakan kehangatan yang menyertai setiap kata. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung.
3. Tatapan yang penuh ketulusan. Ada hal-hal yang tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata. Kadang-kadang, sebuah tatapan mampu menyampaikan lebih banyak makna daripada percakapan yang panjang. Tatapan adalah jendela yang sangat jujur. Melalui mata seseorang, seringkali terlihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hatinya. Ketika hati dipenuhi ketulusan, tatapan itu menjadi lembut dan hangat. Orang-orang yang memiliki karisma batin biasanya memiliki tatapan yang seperti ini. Bukan tatapan yang tajam atau penuh tuntutan, tetapi tatapan yang membuat orang lain merasa diterima apa adanya. Saat seseorang dipandang dengan tulus, ia merasakan bahwa dirinya dihargai. Ia merasa bahwa keberadaannya memiliki arti. Perasaan ini sangat berharga bagi hati manusia. Banyak orang menjalani kehidupan tanpa benar-benar merasa dilihat. Mereka berbicara, mereka bekerja, mereka berinteraksi, tetapi jarang ada orang yang benar-benar memandang mereka dengan perhatian yang penuh. Ketika seseorang bertemu dengan tatapan yang tulus, ada perasaan hangat yang muncul di dalam hati. Seolah ada seseorang yang benar-benar hadir, bukan sekadar berada di tempat yang sama. Tatapan yang tulus tidak mengandung penilaian. Ia tidak mencoba mengukur atau membandingkan. Ia hanya melihat dengan hati yang terbuka. Orang yang memiliki tatapan seperti ini biasanya juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Mereka tidak terburu-buru memotong pembicaraan orang lain. Mereka memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Sikap seperti ini menciptakan suasana yang sangat nyaman. Tanpa sadar, banyak orang merasa aman untuk membuka hati di hadapan mereka. Karisma yang lahir dari ketulusan tidak pernah terasa memaksa. Ia tidak berusaha menarik perhatian dengan cara yang mencolok. Namun justru karena itulah ia menjadi begitu kuat. Seperti cahaya yang lembut di tengah kegelapan, tatapan yang tulus mampu memberi rasa tenang bagi siapapun yang merasakannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Sikap rendah hati di tengah pujian. Ketika seseorang mulai dikenal atau dihargai oleh banyak orang, seringkali muncul godaan halus di dalam hati. Pujian yang datang dari berbagai arah bisa membuat seseorang merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Namun mereka yang memiliki kedalaman jiwa biasanya memilih jalan yang berbeda. Semakin banyak orang memuji mereka, semakin mereka berusaha menjaga kerendahan hati. Bagi mereka, pujian hanyalah angin yang lewat, ia datang dan pergi tanpa perlu ditangkap terlalu erat. Mereka tidak menolak pujian dengan sikap yang kaku, tetapi mereka juga tidak membiarkan pujian itu mengubah cara mereka memandang diri sendiri. Kerendahan hati yang tulus tidak berarti merendahkan diri. Ia lebih seperti kesadaran bahwa setiap manusia memiliki tempatnya masing-masing dalam kehidupan. Orang yang rendah hati memahami bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya miliknya. Banyak hal yang membentuk dirinya, pengalaman hidup, bantuan orang lain, dan berbagai peristiwa yang tidak selalu ia kendalikan. Kesadaran seperti ini membuat mereka tetap sederhana meskipun dihargai oleh banyak orang. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Justru dalam kesederhanaan itulah karisma mereka semakin terasa. Orang-orang melihat bahwa mereka tidak berubah meskipun mendapat perhatian. Mereka tetap berbicara dengan lembut, tetap bersikap hangat, dan tetap memperlakukan orang lain dengan penuh hormat. Kerendahan hati memiliki daya tarik yang sangat kuat. Di dunia yang sering dipenuhi oleh keinginan untuk terlihat lebih hebat, seseorang yang tetap sederhana menjadi seperti oase yang menenangkan. Orang-orang merasa nyaman berada di dekat mereka karena tidak ada rasa terancam atau dibandingkan. Mereka tidak mencoba berdiri di atas orang lain. Mereka berjalan berdampingan, dengan hati yang terbuka. Dan justru karena sikap inilah banyak orang semakin menghormati mereka. Bukan karena mereka meminta penghormatan, tetapi karena kerendahan hati selalu memancarkan keindahan yang tidak bisa dipalsukan. 5. Energi positif yang mengalir tanpa dipaksakan. Ada orang-orang tertentu yang kehadirannya terasa seperti cahaya pagi yang lembut. Tidak terlalu terang hingga menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat suasana terasa lebih hangat. Ketika mereka datang, ada perubahan kecil yang terjadi di sekitar mereka. Percakapan terasa lebih ringan, suasana terasa lebih damai, dan hati orang-orang yang berada di dekatnya perlahan menjadi lebih tenang. Energi seperti ini tidak pernah dipaksakan. Ia tidak lahir dari usaha untuk terlihat ceria atau untuk membuat orang lain menyukai kita. Energi ini muncul secara alami dari hati yang telah belajar menerima kehidupan apa adanya. Orang yang membawa energi positif biasanya tidak selalu hidup dalam keadaan yang sempurna. Mereka juga pernah mengalami kesedihan,
kekecewaan, bahkan masa-masa yang sulit. Namun dari perjalanan itulah mereka belajar satu hal yang sangat penting, bahwa hati yang terus memelihara kebaikan akan memancarkan sesuatu yang menenangkan bagi orang lain. Ketika seseorang tidak menyimpan terlalu banyak kebencian di dalam hatinya, wajahnya menjadi lebih lembut. Cara bicaranya menjadi lebih hangat. Bahkan diamnya pun terasa nyaman bagi orang lain. Energi seperti ini seringkali tidak disadari oleh pemiliknya. Ia tidak tahu bahwa keberadaannya mampu mempengaruhi suasana di sekitarnya. Ia hanya menjalani hidup dengan cara yang menurut hatinya benar, berusaha bersikap baik, menjaga pikiran tetap jernih, dan tidak mudah larut dalam emosi yang gelap. Namun orang lain dapat merasakannya. Ada orang yang tiba-tiba merasa lebih tenang setelah berbicara dengannya. Ada pula yang merasa mendapatkan harapan baru hanya karena mendengar beberapa kalimat sederhana darinya. Hal seperti ini terjadi karena hati manusia sebenarnya sangat peka terhadap energi batin. Meskipun tidak terlihat oleh mata, suasana hati seseorang dapat dirasakan oleh orang lain dengan sangat jelas. Jika hati dipenuhi dengan kemarahan atau kegelisahan, orang lain akan merasakannya meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan.